Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Kang Jeffman, dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya, Kang Jeffrey. Pasti sehat nih kalau saya lihat. Minggu kemarin agak kurang fit, sekarang sepertinya udah oke. Oke teman-teman, menarik nih pembahasan malam hari ini karena tadi saya sempat diskusi sama tim. Banyak terjadi kasus orang tiba-tiba disesatkan gitu ya, atau disasarkan. Benar nggak kalimat? Disasarkan. Nah, orang disasarkan ketika akan pergi ke satu tempat, tiba-tiba dia muter-muter. Nah ini satu fenomena yang menarik banget karena pernah kejadian juga orang mau ke tempat saya malah nyasar kemana-mana. Orang yang mau ke rumah saya ya malah dia nyasar kemana-mana. Nah sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa nih klik like and share YouTube ini agar semakin besar, semakin berkembang, semakin banyak viewersnya, dan kami semua di sini semakin semangat untuk konten, memberikan suguhan-suguhan tayangan yang menarik untuk teman-teman semuanya. Nah, cerita-cerita gini kan lumayan ya, bisa nambah wawasan. Dan saya bercerita seperti ini berdasarkan apa yang saya alami, pengalaman saya pribadi. Mungkin saya pernah terapi atau segala macam. Saya menemukan satu solusi, caranya begini, itu pengalaman saya pribadi semua dari hasil terapi selama ini, dan ini saya konsep dalam bentuk stand up mystery dan saya sampaikan ke teman-teman. Kembali dari topik pembahasan pertama. Jadi di masyarakat itu kan banyak orang yang beraktivitas ya, baik di dalam rumah maupun luar rumah. Nah sebagian besar orang di Indonesia, mungkin ya, saya skala kecil dulu, di Indonesia itu mencari rezeki itu di luar rumah. Ada yang keluar rumah kemudian dia stay di kantor, ada yang keluar rumah kemudian dia di jalanan, seperti kayak kerja lapangan, terus marketing yang keluar ke lapangan juga, terus ada driver ojek online ya, seperti itu. Jadi di antara mereka aktivitas ini kan tidak dibatasi waktu, kadang harus sampai sore, pagi, siang, malam, segala macam. Dan mereka pun kebanyakan ya ada yang bertemu klien atau customer-nya, ada yang sekedar silaturahmi segala macam. Nah, lintas wilayah, ketika orang pergi dari satu titik ke titik A ke titik B itu kan banyak melewati beberapa macam wilayah-wilayah yang kita nggak tahu dulunya itu apa. Contohnya saya mau main ke rumah teman saya yang ada di Dago atas misalnya, Dago atas yang terpencil. Nah selama perjalanan saya dari Dago dari rumah ke Dago itu kan melewati beberapa wilayah-wilayah yang memang sebenarnya udah rutin saya ke situ, rutin gitu ya saya ke sana dan tidak ada masalah apapun. Tapi teman-teman perlu ingat, di dalam dunia spiritual itu ada istilahnya portal goib. Ya, ini pembahasan yang mungkin dari zaman abad pertengahan, bahkan dari zaman-zaman Romawi kuno, bahkan zaman Mesir kuno, itu portal goib ini memang dicari. Portal goib ini memang diundang. Seperti itu. Tujuan apa? Untuk berkomunikasi dengan, pertama ada bilang dengan masa depan, dua untuk berkomunikasi dengan makhluk lain, macam-macam lah tujuan mereka. Nah, yang dinamakan portal goib ini versi saya, ini sebenarnya adanya benturan, ada crash antara alam dunia dengan alam jin yang sebenarnya perbedaannya tipis banget. Ya kadang perlintasan dua alam ini itu bagi mereka yang memiliki kemampuan kayak raga sukma segala macam, tiba-tiba masuk ke alam jin, dia melihat kondisi tempat yang berbeda, itu banyak orang yang bisa ya, banyak orang yang bisa. Bahkan ada beberapa keilmuan yang bisa membongkar jalur atau portal-portal ini. Nah, portal goib ini kita tidak bisa tahu akan muncul di mana ya, bisa jadi di rumah, di kamar, di lorong, di jalanan, segala macam. Nah, kalau misalnya kita lagi apes nih, atau kita sudah kayaknya sepertinya kepilih gitu ya oleh energi tersebut, mau nggak mau kita akan merasakan suatu sensasi yang luar biasa. Nah, seperti cerita, ada satu orang yang memang tersesat ketika dia
ingin pergi ke satu wilayah. Nah, yaitu katanya kabarnya dia dapat apa namanya, janji ya, dia ada meet up, janji meet up untuk melakukan satu aktivitas ke rumah temannya. Temannya udah ngasih tahu bahwa jangan pergi terlalu malam, perginya agak sorean biar bisa terang, nyampainya nggak terlalu berat. Kemudian dia pergi habis maghrib, dia pergi ke rumah temannya dan sudah pakai maps ya, dia pakai maps, tapi akhirnya yang terjadi di perjalanan dia itu muter-muter ke satu tempat yang memang dia sendiri tidak tahu ini apa. Saya belum pernah melewati jalan ini, padahal saya sering ke rumah dia. Dia muter-muter, nggak ketemu alamatnya. Dia hanya ketemu satu gubuk, dan ternyata di gubuknya ada perempuan. Kemudian dia pergi lagi, muter lagi, balik lagi ke gubuk itu. Dan memang kondisinya tidak seperti tempat yang biasa dia lewati. Tapi dia yakin ya ini jalannya, ini jalan tempat biasa saya lewati. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke gubuk itu ya, balik lagi ke gubuk itu. Nah, di situ ada satu perempuan yang sedang duduk biasa, terus kita menunggu seseorang, dia diam di situ. Dan akhirnya muncul satu cahaya lampu, kayaknya lampu mobil lewat. Jadi kemudian dia memberanikan diri untuk menghentikan mobil itu. Pak, ini saya mau kesini, tapi muter-muter terus. Si bapak itu, tempat supir itu sepertinya tahu. Oke, kamu ikutin saya aja, ikutin lampu mobil ini aja. Nanti kamu akan keluar dari tempat ini. Dia ikuti, dan dia benar temu jalan yang semestinya. Terang, tidak ada gelap banget, keeng lah istilahnya itu seperti itu kan, dan tidak ketemu titik terang jalan tersebut. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Dan kenapa bisa mobil itu masuk ke portal itu juga? Jadi ketika orang tersesat atau disesatkan, itu sebenarnya dia masuk ke alamnya jin itu. Jadi dibawa puter-puter yang menyerupai tempat dia biasa lewati. Sudah pasti tidak akan ketemu tempat itu, pasti akan ketemu. Bahkan ada beberapa cerita ketika dia melihat rumah mewah segala macam, wah dia masuk ke dalam, dia bertamu, dia makan. Tiba-tiba ada orang yang menyadarkan dia, bangun. Ketika bangun itu kuburan. Nah, ini artinya dia masuk ke alam jin, di mana di alam sana adalah rumah mewah dan segala macam. Nah, ketika dia ditolong oleh salah satu pengendara mobil, kenapa pengendara mobil itu bisa masuk ke alam itu atau bisa tembus ke alam itu? Saya yakin pengendara itu bukan orang sembarangan. Pertama, dia insya Allah dia punya satu energi yang bisa memecah ya, jadi si aura hitam itu tiba-tiba memecah gitu, dan mobil itu masuk lewat itu, di mana bangsa jin itu tidak berani ganggu dia. Yang kedua, yang udah pasti dia dalam perlindungan Allah total, dan dia tidak ada jin yang berani mendekati. Nah, banyak kejadian seperti ini di masyarakat, kasus disesatkan, tiba-tiba masuk ke rumah rumah mewah, mau ngantar makanan, driver ojol misalnya ngantar makanan, ada orderan untuk pesta atau apa, ternyata dia lihat ada yang nerima perempuan. Oh ya udah, transaksi bayar segala macam, terus dia balik. Pas dia balik, dia nemu ada orang penjaga sekitar dia ngeliatin dia dengan tatapannya aneh. Ngapain ojol ada di sini? Kemudian sampai, Pak ngapain? Kenaon kan? Ini ngantar makanan. Astagfirullahaladzim. Sok tinggali kan ke belakang, lihat ternyata satu rumah yang sudah terbengkalai, bahkan ada pohon beringin di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Si driver ojol ini gemeter, kakinya sampai nggak bisa digerakkan, depannya pucat. Dia cerita, ini barusan saya nganterin ke teteh, mbak-mbak tuh makanannya, saya anterin dan diterima dan dia bayar. Sok tinggali uangnya, daun semua ternyata sudah berubah jadi daun. Yang dia lihat yang pertama awalnya adalah uang beneran, tapi pas lama-kelamaan berubah mungkin jadi daun.
Dan pada saat dia ngantar makanan itu ternyata ada suara teriakan anak-anak, kedengaran orang ketawa segala macam, ramai di dalam rumah itu. Dan pas dia sadar rumah terbengkalai, artinya sebetulnya sepersekian detik dia telah masuk ke alam jin dan dia nggak tahu bagaimana jin itu bisa menghubungi dia. Wallahu alam, artinya ini udah kepilih orang ini secara random, ya udah kepilih orang secara random. Tujuannya apa? Agar bangsa jin ini existing dia, keberadaan dia diakui oleh masyarakat sekitar dan orang-orang pernah takut. Nah, itu sebenarnya tujuan dia. Jadi menebar rasa takut dan membuat yakin orang bahwa di sini ada penunggunya. Akhirnya orang-orang akan melakukan dua tindakan. Yang pertama, memuja mereka dengan memberikan sesajen dan segala macam. Yang kedua, takut terhadap mereka. Nah, seperti itu yang paling bahaya, Bapak. Dan banyak lagi kasus disesatkan. Ini memang karena portal-portal jin itu tidak ada yang tahu di mana kebukanya atau bergesekan dengan alam kita. Solusi yang paling tepat, teman-teman, kalau misalnya tersesat, sudah tahu tersesat, teman-teman berhenti, jangan diikuti itu. Jangan diikuti, berhenti. Cari tempat yang aman, sekiranya aman dan tenang, berhenti, fokus dengan satu titik di tengah kita ini dengan lambang Allah. Kalau muslim ya, kalau non muslim dengan apa yang teman-teman pahami, yakini lambangnya seperti apa. Lambang tulisan Allah, sudah dapat tuh titiknya dengan tangan kita itu, lalu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar terus. Setelah tenang, mulai gas lagi, jalan lagi, perlahan-lahan. Itu akan kebuka dengan sendirinya. Nah, artinya kita akan kembali ke jalur yang sebenarnya. Itu bisa dipraktikkan teman-teman, karena banyak yang alhamdulillah kebantu juga kalau misalnya suatu saat dia pernah tuh mapnya kemana-mana nggak jelas, terus dia berhenti, ini kayaknya nggak beres, lalu dia pejamkan mata, dia bayangkan tulisan Allah, lalu dia istighfar dalam hati, dia istighfar terus, dan alhamdulillah Allah memberikan pertolongan dan perlindungan, dibukakan belajar yang mudah. Nah, jin-jin fasik ini, mereka ini akan terus mencari mangsa, dan ini mangsanya random ya, bisa siapapun, bisa kapanpun, kondisi kita lagi lemah, dan nggak fokus, ini gampang banget bisa diserang. Untuk itu teman-teman, ketika kita pergi ke tempat yang baru, ya perbanyaklah baca doa dalam hati, dan sebelum berangkat juga berdoa agar dilindungi selama perjalanan pergi sampai pulang. Oke ya, itu aja mungkin dari saya. Semoga podcast malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tadi komen, mau dibahas tentang apa, tinggal komen aja. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.